Perkenalkan, namaku Nazwa Aulia Putri, aku dari kelas 12 Merdeka 2. Di sini aku akan membuat video sejarah tentang PKI. Adapun poin pertama yang akan aku bahas yaitu latar belakang PKI sebagai pemenang pemilu pada tahun 1955. Pada 1955, PKI meraih posisi signifikan dengan memperoleh 16,4% suara dan 39 kursi di DPR. Keberhasilan ini menunjukkan peningkatan pengaruh PKI dalam politik Indonesia pasca kemerdekaan. Poin keduanya yaitu PKI berhasil menarik simpati dari masyarakat melalui program pro-rakyat seperti pembagian tanah kepada petani dan peningkatan kesejahteraan buruh. Kebijakan ini mendapat dukungan dari kalangan para pekerja dan petani. Pada tahun 1965 terjadinya masa pemberontakan PKI. Tokoh-tokoh PKI pada pemberontakan 1965 yaitu dipimpin seperti tokoh Letnan Kolonel, Musso, dan lainnya. Mereka berafiliasi dengan PKI dan memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Tujuan utama dari pemberontakan ini adalah menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggantinya dengan yang lebih komunis. PKI berusaha mengubah sistem politik Indonesia menjadi lebih sesuai dengan ideologi komunis. Pelaksanaan pemberontakan dilakukan pada malam 30 September 1965. PKI melakukan penculikan terhadap 7 perwira tinggi TNI AD yang dimana mereka disebut sebagai anggota Dewan Jenderal. Mereka dibawa ke lubang buaya dan dibunuh secara keji. Aksi ini dikenal sebagai G30S atau Gerakan 30 September. Namun, hasil pemberontakan gagal total. Setelah peristiwa G30S, terjadilah pembantaian massal di setiap anggota dan simpatisan PKI di berbagai daerah. Diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang menjadi korban. Peristiwa ini ditandai berakhirnya pengaruh PKI dalam politik Indonesia. Adapun dampak pemberontakan terhadap Indonesia di berbagai bidang. 1. Bidang politik. Pemberontakan PKI 1965 menyebabkan perubahan signifikan dalam peta politik Indonesia. PKI dibubarkan dan pengaruh komunis Indonesia berakhir. Pembentukan Orde Baru dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang mulai mengambil alih kekuasaannya. 2. Bidang sosial. Peristiwa ini menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat terutama pada keluarga korban. Terjadi pemisahan sosial antara mereka yang dianggap terlibat dengan PKI dan yang tidak. Diskriminasi terhadap korban berlangsung lama. 3. Bidang ekonomi. Setelah pemberontakan, stabilitas ekonomi Indonesia mulai terganggu. Namun, dengan berakhirnya konflik, pemerintahan Orde Baru dapat lebih berfokus pada pembangunan ekonomi yang lebih terencana. Yang keempat, yaitu yang terakhir pada bidang keamanan. Keamanan nasional diperketat secara pasca pemberontakan. Militer memainkan peran dominan dalam menjaga stabilitas keamanan. Itulah itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang PKI. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih banyak.